Menteri Kominfo sempat menyampaikan bahwa sudah akan diatur di akhir tahun ini aturan mengenai surat edaran mengenai kode etik penggunaan AI begitu ya Pak. Kira-kira ini OJK juga kan sudah merilis aturan juga untuk AI. Nah, dari sisi asosiasi ini bagaimana sih Pak dampaknya terhadap industri fintech di Indonesia? Oke, pertama kami dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI mengapresiasi dan menyambut baik sebenarnya apa yang disediakan oleh pemerintah, pergerakan pemerintah dan OJK terkait dengan AI ini. Yang kemarin dirilis oleh OJK adalah Code of Ethic ya, sehingga kode etik yang menjadi panduan bagi kami di asosiasi dan menaungi begitu banyak penyelenggara fintech, sehingga kami ingin memastikan bahwa penggunaan AI di industri fintech ini bisa menjamin beberapa hal. Pertama, aspek hukumnya, kita ingin mendapatkan kepastian hukum. Lalu yang kedua, kami ingin memastikan bahwa dengan penerapan AI ini privasi pelanggan juga terjaga. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, dengan penerapan AI ini juga menjadi dan membuka ruang inovasi yang lebih luas, sehingga perkembangan dan inovasi AI itu sendiri bisa membawa dampak yang jauh lebih baik kepada yang kondisi sekarang. Baik, tapi sejauh ini berarti dari asosiasi sendiri belum ada sanggahan terhadap Code of Conduct yang dirilis oleh OJK tersebut ya Pak? Kami menyambut baik karena kami lihat bahwa ini dampaknya sangat positif. Melalui Code of Ethic yang disediakan oleh OJK saat ini menjadi pondasi dasar buat kami sebagai penyelenggara untuk memastikan bahwa penggunaan AI yang sudah semakin luas di penyelenggara fintech saat ini, bahwa semua penggunaan AI memastikan bahwa privasi pelanggan itu kita jamin, lalu memberikan kepastian hukum dan membuka ruang inovasi. Dan yang paling penting adalah dari penggunaan AI ini kami ingin memastikan bahwa efisiensi pengembangan produk itu benar-benar ada di koridor yang sudah ditentukan, walaupun sekarang batasnya masih sebagai masih Code of Ethic lah. Walaupun nanti kita menunggu nanti peraturan dari Kementerian Kominfo. Oke Pak, nah OJK kan menyebutkan bahwa kode etik AI ini memang dilakukan untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan fintech. Apa Pak sebetulnya yang dapat dimitigasi dan dioptimalkan menurut kacamata Anda? Oke, pertama yang bisa yang kita mitigasi lewat penggunaan AI dan penerapan Code of Conduct atau Code of Ethic ini adalah pertama, ada begitu banyak resiko. Resiko dari sisi keamanan privasi data, resiko keberpihakan, ada resiko memastikan bahwa AI ini bisa menyajikan data yang valid. Dan semua resiko itu kita mitigasi dengan adanya Code of Ethic ini. Lalu yang bisa kita optimalkan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan penerapan AI, kita ingin memastikan bahwa ruang inovasi itu bertumbuh. Dan dengan tumbuhnya ruang inovasi, maka efisiensi produk dan keberagaman produk dan layanan keuangan di sektor fintech, khususnya fintech syariah ini, insya Allah bisa berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, tapi Pak Muhammad, adakah dampaknya dari kode etik ini terhadap kinerja fintech, terutama fintech syariah di Indonesia? Oke, dampaknya kita ngelihat bahwa ini dampaknya positif. Ini artinya bahwa pemerintah menaruh perhatian bahwa penerapan AI sedang bertumbuh di semua fintech. Dampak positifnya adalah kita melihat yang selama ini sebelumnya kita tidak punya acuan. Apa sih yang harus kita pegang dalam konteks penerapan dan penggunaan AI? Setiap penyedia layanan fintech syariah, kita ingin memastikan setelah ini melalui asosiasi bahwa mereka memenuhi koridor-koridor. Dampak yang kami harapkan adalah mereka inovasinya tumbuh. Dan privasi keamanan pelanggan juga terjamin. Karena industri ini, apalagi ini financial industry, ini trust-based. Jadi keamanan, kepercayaan dari publik itu menjadi sangat penting, walaupun inovasinya kita memberikan ruang yang seluas-luasnya dengan penggunaan AI. Baik Pak, tapi sejauh ini apakah sudah ada data terkait dengan misalnya tercederainya privasi pribadi dari pengguna fintech syariah sendiri? Karena sampai diatur begitu kan Pak, pasti kan harusnya sesuatu ada nih yang memang untuk diproteksi. Oke, kalau dalam konteks penggunaan AI, data spesifik karena penggunaan AI belum ada. Tapi karena kalau misalnya dalam konteks yang lebih luas bahwa pencederaan penggunaan data privasi itu selalu ada. Itu makanya kenapa kita perlu ada asosiasi. Asosiasi menjadi bagian dari industri untuk melakukan pengawasan dan pengembangan industri. Dan pengawasan itu adalah termasuk untuk memastikan bahwa semua penyelenggara fintech syariah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dan dari sisi pelanggan kita menjadi
membuka pintu untuk selalu mendengar apa keluhan dari masyarakat luas terkait dengan fintech-fintech syariah yang sudah terdaftar dan menjalankan layanan keuangannya di masyarakat. Tapi sudah sejauh ini berapa besar sih Pak AI yang masuk ke dalam fintech? Kalau angka persisnya sekarang kita belum punya data, tapi kita lihat bahwa ada begitu banyak aspek yang saat ini kita sudah menggunakan AI di penyelenggara-penyelenggara. Mulai dari credit scoring, kita ingin tahu bagaimana kelayakan sebuah company atau seseorang untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Kita bisa membuat keputusan dengan lebih cepat, bagaimana mengatur prioritas, mana dana yang harus dialokasikan, dan seterusnya. Termasuk dari pengembangan produk dan efisiensi operasionalnya mereka sendiri. Oke, Bapak melihat ini sejauh ini bagaimana Pak, AI yang AI yang tadi telah digunakan itu memang apakah seberguna itu atau sememudahkan itu atau bagaimana? Sangat. Dan ini kita lihatnya gini, ini adalah gelombang awal. Kita ngelihat dalam 1-2 tahun terakhir ini masyarakat mulai melihat AI ini benar-benar menjadi solusi. Dan adopsinya juga di perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan fintech juga mulai mengadopsi. Tapi kita melihat bahwa ruang untuk improvisasinya luar biasa luas. Ini akan mendorong inovasi yang luar biasa besar. Tapi karena ini adalah industri finansial yang kita perlu memastikan ada begitu aspek yang perlu dijaga, mulai dari privasi pelanggan, mulai kepastian hukumnya, maka kode etik terkait dengan penerapan AI termasuk dengan aturannya itu sangat dibutuhkan.